Balikkan lagi ya. Balikkan lagi. Dari ruang anak ya. Oke, berlanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Andi dari PKRS melanjutkan rangkaian kegiatan Hari Kesehatan Nasional ke-56. Kali ini dari ruangan anak dengan materi penyuluhan tentang malaria yang akan dibawakan oleh Saudari NS Gefrina Bella Istriani Escape. Kepada narasumber kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, abang-abang, kakak-kakak, uda-uda dan uni-uni dimanapun berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan saya Nurse Gefrina Bella Istriani Escape. Panggilan Gina, saya perawat anak dari RSUD MZen Painan. Baiklah, di sini saya akan mencoba memberikan sedikit informasi atau bersifat edukasi kesehatan, yaitu tentang penyakit malaria. Nah, mungkin Bapak Ibu di luar sana bertanya kenapa sih materinya malaria lagi? Kenapa? Karena kalau untuk di ruangan saya sendiri, yaitu di ruangan anak, angka penyakit dari malaria ini masih sangat tinggi sekali Bapak Ibu. Entah kenapa itu bisa terjadi, sebenarnya kan kalau untuk materi sudah diberikan penyuluhan tentang apa itu malaria, apa penyebabnya, kemudian bagaimana pencegahan malaria itu terjadi, tapi masih saja tinggi angka kejadian malaria untuk Kabupaten Pesisir Selatan kita ini. Makanya saya berharap dengan saya memberikannya penyuluhan lagi ini, semoga angka kejadian malaria terutama untuk anak-anak itu dapat berkurang. Baik. Oke. Bapak Ibu dimanapun berada, malaria kills 3,000 children every day. Nah Bapak Ibu bayangkan, malaria itu dapat membunuh 3.000 anak setiap harinya. Nah Bapak Ibu bayangkan kalau seandainya 3.000 anak setiap hari dapat meninggal itu karena malaria, bagaimana dengan masa depan bangsa kita? Nah oke, selanjutnya. Bapak Ibu, malaria itu suatu penyakit yang mematikan, karena dia bisa menyebabkan kematian dan gangguan perkembangan otak dan juga organ penting lainnya untuk kita. Apalagi untuk kelompok-kelompok yang berisiko tinggi itu seperti bayi, anak balita, dan ibu hamil. Nah itulah kenapa penyuluhan malaria ini sangat penting untuk diberikan untuk seterusnya. Nah Bapak Ibu semuanya, kita lihat malaria around the world. Kita lihat bagaimana malaria untuk di dunia. Nah yang ini Bapak Ibu lihat, yang sebelah sini itu benua Amerika. Hampir sepertiga dari benua Amerika itu merupakan daerah endemik dari malaria. Kemudian kalau yang ini Afrika, itu hampir lebih dari setengah negara Afrika itu adalah negara dengan endemik malaria. Kemudian ini Asia. Baik, kita dari dunia turun ke Indonesia. Nah, Bapak Ibu bisa lihat kalau untuk di Indonesia sendiri, yang ini high risk, yang ini resiko tinggi, yang ini low risk. Artinya semua dari negara Indonesia kita ini beresiko untuk terkena malaria. Kita lihat untuk yang tertinggi yaitu high risk, itu untuk Irian Jaya, itu sangat tinggi sekali beresiko terjadinya malaria. Sementara yang lainnya termasuk yang tidak setinggi Irian Jaya, tetapi beresiko untuk terjadinya malaria. Dari Indonesia Bapak Ibu, kita turun ke Sumatera Barat. Untuk Provinsi Sumatera Barat sendiri, kabupaten dua tertinggi teratas yaitu Kabupaten Mentawai dan Kabupaten Pesisir Selatan. Kabupaten Pesisir Selatan ini, kabupaten kita Bapak Ibu, itu berada di rating nomor 2 untuk penderita malaria sendiri. Next. Nah, kita masuk ke Kabupaten Pesisir Selatan. Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu daerah endemis malaria di Provinsi Sumatera Barat. Nah, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, ditemukan insiden tertinggi terdapat yaitu di Puskesmas Tarusan dan Balai Selasa. Kebetulan Balai Selasa adalah kampung saya sendiri Bapak Ibu.
Nah, kemudian secara geografis, Kabupaten Pesisir Selatan itu terdiri dari daerah pantai yang mempunyai banyak genangan air, daerah pegunungan, dan daerah pertanian. Itulah kenapa daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan endemik dari malaria. Nah, kita masuk kepada malaria. Apa sih itu malaria? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa itu malaria, sedikit kita review saja. Malaria itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk tiruk betina atau Anopheles yang membawa parasit malaria. Nah, si nyamuk ini menggigit orang yang sakit malaria, kemudian parasit malaria yang ada dalam diri orang yang sakit malaria tersebut pindah ke orang yang akan digigit oleh nyamuk tersebut. Nah, setelah parasit itu sampai di badan orang yang sakit malaria, parasit itu akan hidup di dalam sel darah merah pesakit dan akan merusak sel-sel darah pasien tersebut sehingga bisa menyebabkan kematian. Nah, bagaimana sih penularan? Nah, sebagaimana yang kita ketahui biasanya kalau untuk penularan malaria itu melalui gigitan nyamuk Anopheles. Nah, tapi ada faktor lain yang bisa menjadi penularan dari malaria. Yang pertama, melalui gigitan nyamuk Anopheles. Yang kedua, melalui ibu hamil yang menderita malaria sehingga bayi yang lahir ikut menderita malaria. Mungkin ini enggak 100% ikut, tapi ada sekian persennya bisa menjadi faktor dari penularan penyakit malaria. Kemudian melalui transfusi darah, mungkin sudah sekian sedikit persen lagi untuk terjadi penularan karena kalau untuk screening dari darah kita itu sudah bagus. Kemudian melalui jarum suntik yang tidak steril, ini juga mungkin ada sekian persennya. Kenapa? Karena misalnya jarumnya itu aja yang digunakan. Mungkin tidak ada di tempat kita yang seperti itu. Misalnya jarum suntik habis mengambil darah atau menyuntik pasien ini yang sudah terpositif malaria. Kemudian kita suntikkan lagi ke pasien yang berikutnya sehingga ada sekian persennya bisa terjadi penularan malaria. Kemudian melalui transplantasi organ. Okay, next. Nah, how does one get malaria? Bagaimana seseorang itu bisa terkena penyakit malaria? Tadi juga sudah saya jelaskan, parasit Plasmodium itu masuk ke tubuh si nyamuk, kemudian nyamuk ini menggigit first infected person, orang yang pertama digigit nyamuk ini. Kemudian di dalam tubuh orang ini, parasit itu berkembang di sel darahnya. Kemudian dia akan merusak sel darah, lanjut ke organ-organ penting yang lain yang dirusaknya. Kemudian datang lagi nyamuk, si nyamuk ini menggigit orang yang sudah positif malaria. Dan akhirnya si nyamuk ini pun menularkan kepada second person atau orang kedua yang akan positif juga malarianya. Nah, Bapak Ibu mungkin ini juga sudah diketahui, malaria itu biasanya suka di tempat genang-genangan air atau yang ada kolam ikan di rumahnya. Kemudian untuk di dalam rumah kita sendiri bisa di lipatan tirai, bisa di hiasan meja, kolong sofa, kolong lemari, akuarium, vas bunga, gantungan baju, tumpukan buku, pinggiran tempat tidur, tumpukan bantal dan lain sebagainya. Nah, ini juga mungkin berlaku untuk di daerah kita, seperti penularan malaria di daerah perkebunan. Di tempat kita banyak yang kebun ya Bapak ya, kebun jagung atau sawah-sawahan dan lain sebagainya. Itu merupakan tempat bersarangnya nyamuk. Oke, next. Nah, gejala dari malaria sendiri adalah sakit kepala, demam, mudah lelah, nyeri otot, sakit punggung, panas dingin, berkeringat, batuk kering, limfa membesar, mual, dan muntah. Mungkin banyak orang awam di daerah kita yang belum mengetahui gejala ini. Misalnya anaknya sakit kepala, demam, kemudian berkeringat, panas dingin, tapi dibiarkan aja. Udah sampai demamnya hari ke-7 baru dibawa ke rumah sakit. Nah, itu sangat berbahaya Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu sudah menunjukkan dari gejala malaria itu sendiri. Kalau malaria dibiarkan secara terus-menerus, itu parasitnya akan sampai ke otak dan bisa menyebabkan meninggal. Nah, ini keluhan utama yang khas pada anak yang terkena malaria disebut dengan trias malaria. Yang pertama, stadiumnya adalah menggigil. Nah, pada stadium ini, anak akan merasa kedinginan yang dingin sekali sehingga dia menggigil. Kemudian nadinya cepat tapi lemah, bibir dan jari-jari tangan membiru, kemudian kulit kering dan pucat. Nah, biasanya pada anak didapatkan kejang. Stadium ini berlangsung 15 menit sampai 1 jam. Mungkin yang kejang nggak semuanya ada terjadi pada anak tersebut, tapi ada beberapa yang seperti itu. Next, nah untuk stadium berikutnya yaitu stadium puncak demam.
Anak yang semula merasakan kedinginan berubah menjadi panas sekali. Suhu tubuhnya naik hingga 41 derajat Celcius sehingga menyebabkan pasien kehausan. Mukanya kemerahan, kulit kering dan panas seperti terbakar. Kemudian sakit kepala makin hebat, mual dan muntah, nadi berdenyut keras. Stadium ini berlangsung 2 sampai 6 jam. Nah, kemudian setelah stadium yang kedua, lanjut lagi kita ke stadium yang ketiga, yaitu stadium berkeringat. Jadi triasnya tadi itu adalah menggigil, kemudian demam dan berkeringat. Nah, anak akan berkeringat banyak sampai basah. Suhu turun drastis bahkan mencapai di bawah ambang normal. Penderita biasanya dapat tidur nyenyak dan saat bangun merasa badannya lemah, tapi sehat. Nah, stadium ini berlangsung 2 sampai 4 jam. Pemeriksaan fisik yang ditemukan lainnya yaitu merupakan gejala khas malaria adanya splenomegali atau pembesaran pada limfa, kemudian hepatomegali, pembesaran pada hepar, dan anemia atau darahnya rendah. Nah, ini malaria yang berat atau malaria yang paling kita takutkan, yaitu malaria cerebral yang udah menyebar sampai ke otaknya. Kemudian HB-nya bisa rendah, kurang dari 5, kemudian bisa menyebabkan gagal ginjal akut, udem paru, hipoglikemi, shock, dan perdarahan spontan. Nah, bagaimana seseorang itu diketahui malaria positif atau tidak? Yaitu dengan menggunakan uji slide malaria. Mungkin di puskesmas, di rumah sakit itu sudah banyak adanya slide malaria. Next. Nah, ini yang Bapak Ibu harus ketahui. Sebenarnya udah sering diulang-ulang tentang bagaimana sih pencegahan penularan dari penyakit malaria itu sendiri. Tapi mungkin ada juga yang belum paham atau masih tidak patuh terhadap bagaimana pencegahan penyakit malaria ini. Nanti itulah saya akan mengulang kembali bagaimana sih pencegahan dari penularan penyakit malaria. Nah, yang pertama, pencegahan preventif dengan memakan obat anti malaria atau kloroquine setiap seminggu sebanyak 300 mg. Nah, kalau untuk poin pertama itu biasanya tidak dilakukan untuk daerah-daerah yang low risk. Artinya yang tadi pertama saya lihatkan di gambar, untuk Indonesia warna oranye itu masih low risk, kalau yang merah itu high risk. Nah, untuk yang poin pertama ini yang memakan obat anti malaria itu biasanya orang-orang yang berada di daerah high risk, artinya di Irian Jaya. Nah, mereka menggunakan ini, pencegahan preventif ini, yaitu dengan memakan obat anti malaria setiap minggu sebanyak 300 mg. Kalau untuk di daerah kita tidak diperlukan. Kemudian menggunakan kelambu yang telah diolesi insektisida. Nah, mungkin seperti ini. Kemudian menyemprotkan nyamuk dalam ruangan secara teratur. Kemudian memasang kawat kasa pada lubang ventilasi. Kemudian menempatkan kandang ternak terpisah dari rumah tangga. Dan yang terakhir yaitu melakukan penyemprotan melalui kajian. Nah, diharapkan ketika ada di suatu daerah tersebut adanya masyarakat yang positif malaria, hendaknya melapor ke pemerintahan setempatnya seperti wali nanti, atau mungkin adanya orang-orang yang akan dari dinas kesehatan yang melakukan fogging terhadap tersebut, sehingga bintik-bintik nyamuk Anophelesnya nanti akan terbunuh oleh fogging ini. Oke. Bapak Ibu semuanya dimanapun berada, saya rasa sekian penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Gina, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barusan sudah kita saksikan bersama penyuluhan kesehatan dengan materi malaria yang sepertinya akan selalu relevan disampaikan, apalagi di daerah kita di Kabupaten Pesisir Selatan, oleh narasumber kita, Saudari Gina dari Ruangan Anak. Untuk sesi selanjutnya nanti sebentar lagi kita akan live juga dari ruangan dengan materi yang berbeda. Jadi bagi rekan-rekan yang sedang menonton mungkin terlewat, bisa mungkin di upload postingan FB PKRS terdahulu, sudah ada kita laksanakan penyuluhan kesehatan secara virtual ini. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.